Oke sob, hari ini saya akan mereview tentang bangunan atau gambar bangunan tingkat 2 dengan menggunakan AutoCAD. Nanti untuk pelaksanaan di lapangan akan saya membuat khusus video pembongkaran sampai dengan proses pembangunan. Di sini saya hanya ingin sedikit mereview apa saja gambar-gambar yang dibutuhkan saat melaksanakan proyek. Terus bentuknya dan tampak depannya, bagaimana bentuk denahnya, kemudian detail-detailnya akan saya jelaskan di sini untuk teman-teman semua, dan saya akan perlihatkan apa saja yang harus atau gambar apa saja yang kita butuhkan dalam melaksanakan suatu proyek. Kebetulan di sini saya menggunakan AutoCAD 2015 untuk penggambaran proyeknya. Pelaksanaan proyek ini membutuhkan gambar serta detail-detailnya. Di sini kita akan mereview apa saja sih gambar yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan atau pembangunan, pada saat pembangunan atau perencanaan suatu proyek. Baiklah, pertama-tama kita melihat gambar pada layar. Di sini tampak gambar seperti gambar tampak depan, kemudian gambar denah. Pertama-tama kita lihat denah pada desain ini. Maaf teman-teman, kebetulan laptop saya agak berat untuk AutoCAD 2015, jadi agak terlambat ya. Di sini ada denah dengan ukuran 24. Ini denah rencana pada lantai 1 pada perencanaan proyek atau perencanaan rumah atau gedung dengan 2 tingkat. Di sini saya coba ngecek dulu apakah kursornya atau ini masih bisa jalan. Di sini sudah saya katakan tadi untuk ukuran ada ukuran 12 antara 16, ukuran 12 dan 24. Kemudian ada denah rencana untuk lantai 2. Sini ada denah rencana untuk lantai 2, hampir sama untuk denahnya, cuma ada perubahan apabila di bagian tangga ya. Selanjutnya yaitu ada denah fondasi. Saya juga mereview di sini denah fondasi. Nanti kita akan bersama-sama mempraktekkannya di lapangan. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan mungkin agak sedikit berbeda dengan cara kita menggambar. Sedikit proyeksinya di lapangan itu mungkin lebih berat kalau kita memproyeksikan langsungnya di lapangan. Di sini ada macam-macam denah yang saya ingin pertunjukkan untuk teman-teman. Ada denah potongan, ada denah atap, ada denah perencanaan lantai, ada perencanaan balok, dan selanjutnya. Banyak sekali denah, contohnya seperti ini. Ada denah plat lantai. Denah plat lantai ini adalah denah yang paling krusial karena di sini adalah mungkin denah yang sangat sulit untuk kita aplikasikan di lapangan. Ini denah balok ya. Kemudian kita masuk ke bagian tampaknya. Di sini terlihat seperti di
layar ada tampak depan, ada tampak belakang, kemudian ada tampak samping kanan, ada samping kiri ya. Yang di atas ini adalah samping kiri. Kemudian ini adalah potongan 1, potongan 2. Kemudian ini ada potongan ini ada denah ya, untuk denah yang kita lihat tadi, melihat di mana saja kita memberikan potongan. Ada potongan 1, ada potongan 2, dan dengan masing-masing detail, derajat serta kemiringannya. Jadi pada saat teman-teman ingin menggambar sesuatu, kita harus melihat secara detail apa saja gambar yang kita butuhkan, kemudian kita bisa mengaplikasikannya di lapangan. Contoh di sini saya juga mereview tentang tampak depan dari bangunan itu sendiri. Kemudian ada rencana untuk pembangunan, rencana untuk pembuatan jendela, kemudian ada rencana pembuatan maaf terlalu cepat mungkin saya mereviewnya ya teman-teman. Misalkan teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan bagaimana untuk aplikasi pelaksanaan atau kita aplikasikan di lapangan, nanti saya akan membuat video selanjutnya tentang keadaan di lapangan, yaitu tentang pembongkaran gedung lama untuk dijadikan gedung baru. Di sini juga ada rencana keramik yang akan kita gunakan pada saat pelaksanaan atau mengaplikasikannya di lapangan. Banyak sekali detail-detail yang mungkin kita gunakan nanti. Mungkin saya jelaskan ini secara cepat aja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau dari teman-teman yang masih bingung dalam kita menggunakan atau membaca gambar, bisa langsung komen atau komen di bagian komentar, langsung ajukan pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan saya bisa jawab untuk teman-teman. Di sini kita bisa berbagi bagaimana cara kita membaca gambar ataupun kita pelaksanaan mengaplikasikannya di lapangan. Di sini ya ini contoh untuk detail WC itu tadi ya. Nah, itu saja teman-teman, mungkin ini bisa memberikan kesan proyek kita ke depan. Ini adalah video pertama saya tentang proyek. Ini gambar desainnya, kemudian untuk pengaplikasinya untuk video selanjutnya saya akan mengupload video selanjutnya bagaimana cara kita mengaplikasinya di lapangan dengan proses pertama, yaitu pembongkaran lokasi. Nanti saya akan membuat video dalam proses pembongkarannya. Dan buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan komen di bawah dan memberikan saran kepada channel saya untuk lebih bisa berkembang. Apa saja yang bisa saya lakukan buat teman-teman agar kita bersama-sama belajar serta memahami cara pelaksanaan proyek dan perencanaan desain apa saja yang diperlukan pada saat pelaksanaan proyek. Nah, teman-teman bisa komen di bawah, berikan saran dan komentar teman-teman tentang pelaksanaan proyek kita selama 4 bulan ke depan. Saya akan melaksanakan mereview ini lebih sedikit tentang gambar-gambar desain atau desain pelaksanaan yang akan kita kerjakan selama 4 bulan ke depan.
Nah, jadi ikuti channel saya sepanjang 4 bulan ke depan. Saya akan mereview kepada teman-teman bagaimana proses pelaksanaan proyek-proyek di lapangan serta mengaplikasikannya di lapangan dan bagaimana cara kita mengerjakan.